Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Randi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya. Nah, bayangkan sebuah perusahaan kehilangan miliaran rupiah bukan karena dirampok fisiknya, tapi karena ada orang yang diam-diam mengubah angka di sistem gaji mereka. Nah, sangat menakutkan itu tentunya ya. Nah, hari ini saya akan membedah materi tentang computer fraud dan juga cyber security. Di era serba digital ini, kecurangan bukan lagi soal menyembunyikan kwitansi, tapi soal manipulasi sistem. Nah, kita akan lihat kenapa orang melakukannya dan bagaimana kita sebagai calon akuntan atau orang yang bergelut di bidang-bidang itu supaya bisa mencegahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang berani melakukan kecurangan? Menurut materi yang saya pelajari dari dosen saya, Pak Ferianto, nah ada yang namanya segitiga fraud. Nah, pertama ada tekanan atau pressure. Nah, bisa karena masalah ekonomi atau gaya hidup. Kedua ada peluang atau opportunity, yaitu sistem yang lemah sehingga membuat orang merasa bisa mencuri tanpa ketahuan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ada rasionalisasi. Mereka merasa perbuatannya itu wajar atau cuma memijat. Nah, dalam dunia komputer, kecurangan ini makin beragam jenisnya. Mulai dari input fraud seperti memasukkan data gaji, sampai output fraud seperti mencuri laporan keuangan perusahaan itu untuk dijual ke pesaingnya. Semuanya itu tentunya sangat berbahaya ya. Nah, lalu apa sih bedanya dengan cyber security? Nah, kalau fraud biasanya dari orang dalam, serangan cyber sering datang dari luar. Nah, ada banyak cara mereka menyerang kita. Pertama ada spoofing dan juga phishing. Nah, menyamar jadi pihak resmi untuk mencuri data kita. Kedua ada malware. Nah, ini yang paling sering ya terjadi. Nah, seperti ada virus gitu, sampai ransomware yang bisa menyandera data perusahaan dan minta tebusan uang. Nah, serangan-serangan ini bukan cuma merusak data, tapi bisa menghancurkan reputasi perusahaan hanya dalam sekejap. Di sini, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi benteng yang harus kita jaga. Nah, terus apa tugas kita nih sebagai akuntan atau orang yang bergelut di dunia-dunia itu? Nah, kita nggak harus jadi hacker juga, enggak. Tapi kita harus paham pengendalian dari internalnya. Nah, kita bisa pakai kerangka kerja seperti KOSO untuk menilai resiko dan juga memonitor aktivitas perusahaan. Nah, seorang akuntan juga harus mampu mengintegrasikan risiko keuangan dengan risiko cyber. Karena faktanya, perusahaan yang proaktif mengungkapkan sistem keamanan mereka biasanya lebih dipercaya oleh para investor atau pemegang saham. Nah, jadi kesimpulannya itu teknologi itu bisa disebut juga sebagai pedang bermata dua. Kita harus cerdas memanfaatkannya, tapi juga harus tetap waspada untuk selalu menjaganya. Saya Randi Hidayatullah, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa stay secure.